Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello people of tomorrow, selamat datang di podcast Amsa Unismo. Nah, untuk siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Wahida Syamsir bersama dengan Dr. Saldi Mary Sandi, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat siang dok, bagaimana Selamat kabarnya hari siang. ini? Alhamdulillah baik. Ya, dok. Baik dok, jadi untuk siang hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu hepatitis. Nah, mungkin orang awam mengetahui penyakit hepatitis ini adalah atau dengan sebutan nama penyakit kuning dok ya. Nah, mungkin di sini juga akan ada beberapa pertanyaan dok yang akan saya tanyakan kepada dokter mengenai hepatitis. Nah, mungkin yang pertama itu sebenarnya hepatitis itu apa sih dok? Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi kita akan berbicara mengenai hepatitis. Jadi kita akan berkenalan dulu apa itu hepatitis. Nah, sebenarnya hepatitis itu apa? Jadi kalau kita bicara hepatitis, kalau kita di kedokteran, sebenarnya istilah hepatitis itu adalah suatu proses peradangan, ya, peradangan pada hati manusia. Hati atau mungkin orang awam, ada juga orang awam yang nggak ngerti tuh hati. Ada yang sebutnya liver. Mereka lebih mengerti liver. Kalau dibilang penyakit hati, beda nggak dok dengan penyakit liver? Oh itu sama. Jadi liver itu istilahnya, istilah kedokteran, tapi mungkin dalam bahasa Indonesia kita sebut penyakit hati, ya. Jadi penyakit hati di mana akan terjadi proses radang di dalamnya. Nah, nanti kita lihat peradangannya itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa karena infeksi, bisa juga karena proses lain seperti penyakit autoimun, perlemakan di hati, atau karena obat-obatan. Mungkin itulah yang namanya hepatitis. Iya dok, jadi untuk singkatnya itu penyakit yang menyerang di organ hati dok, di peradangan. Iya, betul sekali. Ya, baik dok, makasih dok. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kalau boleh tahu ya dok, hepatitis itu terbagi atas beberapa jenis dok. Ya, jadi itu tadi yang saya sudah bahas ya. Jadi kita bagi hepatitis ada infeksi dan ada non infeksi. Yang non infeksi tadi contohnya alkohol, autoimun atau suatu karena obat-obatan. Nah, yang infeksi ini mungkin yang banyak orang sebut hepatitis di masyarakat itu sebenarnya yang hepatitis karena infeksi. Nah, hepatitis karena infeksi ini bisa karena bakteri, bisa karena virus, dan bisa karena parasit, ya, parasit seperti malaria, seperti parasit cacing juga bisa menyebabkan hepatitis. Tapi yang umumnya kita bicarakan di masyarakat kalau pasien disebut hepatitis adalah infeksi karena virus. Nah, infeksi karena virus ini itu juga dibagi. Ada hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E. Sampai saat ini kita paling sering menyebut ada 5 jenis infeksi hepatitis ya, hepatitis A sampai hepatitis E. Tapi ada juga saat ini yang lagi ngetren pada anak-anak di Jakarta ya, ada namanya hepatitis yang belum diketahui sebabnya. Itu juga yang lagi baru ya saat ini. Tapi yang sudah umum kita kenal selama ini hepatitis A sampai hepatitis E. Ya, baik. Jadi kalau boleh tahu lagi dok, kan ini tadi yang dokter sampaikan ada 5 penyakit hepatitis A, B, C, dan D serta E. Apakah kelima penyakit hepatitis ini sama-sama dipengaruhi oleh infeksi virus tersebut dok, atau ada penyerta lainnya dok, penyakit penyebab lainnya dok? Ya, jadi semuanya itu disebut hepatitis virus. Jadi semuanya itu adalah virus. Jadi virusnya itu beda-beda. Jadi virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Mungkin orang awam biasa juga ada salah kiprah mengenai nama A, B, C, D, E. Jadi mereka pikir itu keparahan. Mereka pikir A, B, C, D, E itu yang parah yang mana. Jadi kalau sudah A, oh sudah parah ya dok ya. Karena katanya nilai A itu yang lebih bagus. Atau malah A yang lebih ringan. Tapi kalau dibilang hepatitis C, berarti lebih parah lagi. Ya, jadi sebenarnya diberi nama A, B, C, D, dan E itu karena nama. Sama saja. Mungkin kalau Adi yang temukan, mungkin hepatitis Adi. Kalau kamu yang temukan, namanya mungkin hepatitis namamu. Ya, atau nama aku saya yang temukan, mungkin saya mau kasih nama hepatitis Saldi juga. Alhamdulillah, berarti kalau saya yang temukan. Jadi itu hanya berdasarkan penamaan, bukan karena yang mana yang istilahnya klasifikasi derajat parahnya ya, seperti itu.
Jadi A, B, C, D, E bukan berdasarkan derajat penyakit keparahan, tapi karena namanya yang berbeda. Iya dok. Baik dok, terus dok berbicara tentang munculnya penyakit hepatitis itu kan bisa disebabkan oleh infeksi dok. Apakah bisa juga disebabkan oleh non infeksius dok? Ya, yang non infeksius tadi kalau kita bicara hepatitis virus berarti pasti virus ya. Iya. Kalau kita bicara hepatitis yang non infeksi berarti kayak tadi alkohol, konsumsi alkohol ya. Jadi karena konsumsi alkohol yang sangat banyak atau berulang-ulang maka nanti pada saat pemeriksaan diperiksa ada kerusakan atau peradangan pada levernya atau hatinya atau karena penyakit autoimun. Kayak ada biasa disebut istilah autoimun hepatitis, hepatitis autoimun. Ya, kalau penyakit autoimun itu bisa banyak sebabnya, bisa karena lupus atau penyakit-penyakit yang lain ya. Atau misalnya ada juga yang karena yang paling sering itu adalah obat-obatan. Karena misalnya konsumsi obat-obat jangka panjang ya atau konsumsi yang paling narkoba, narkotik itu juga bisa menyebabkan hepatitis. Ya baik dok. Ini dok, izin bertanya lagi. Jadi kan tadi ada 5 klasifikasi ataupun jenis dari hepatitis A, B, C, dan E. Nah kemudian saya mendengar juga penjelasan dari dokter ada hepatitis alkoholik dan juga autoimun. Nah apakah kedua hepatitis ini juga termasuk jenis dari hepatitis yang umum dok atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita bicara umum terjadi, semuanya umum terjadi. Tapi yang paling sering masyarakat tahu hepatitis itu yang sebenarnya yang hepatitis virus tadi. Ya. Jadi rata-rata yang mungkin didengar di diagnosis ini kena hepatitis itu rata-rata adalah yang infeksi virus hepatitis, bukan yang non infeksi. Jadi kalau yang non infeksi biasanya kita nggak sebutnya sebagai hepatitis di masyarakat. Biasanya kita lebih menjelaskan sebagai ada gangguan di hati, ada gangguan di lever karena misalnya perlemakan. Tapi kalau istilah kedokteran itu masih bagian dari hepatitis karena hepatitis berarti peradangan pada hati. Iya, dok. Baik dok, jadi untuk penyebabnya itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua Ya, dok. betul. Ada yang infeksius dan non infeksius. Yang infeksiusnya itu disebabkan oleh virus, bakteri maupun parasit. Kemudian untuk yang non infeksiusnya disebabkan misalnya karena obat-obatan, alkohol maupun autoimun dok. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu hepatitis dapat berlangsung berapa lama dok? Nah kan tadi ada 5 klasifikasi secara umum A sampai E. Nah apakah kelima jenis hepatitis ini memiliki keberlangsungan yang sama atau berbeda-beda di setiap jenisnya dok? Oke, jadi ada kita bagi atas 5 ya, hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, khusus hepatitis A dan E itu biasanya sifatnya akut. Ya, jadi karena dia bersifat akut di dalam tubuh kita, dia akan menyerang dengan cepat dan memberikan gejala juga dalam waktu yang singkat ya. Nah, di dalam tubuh bisa sampai kurang lebih viremia pada pasien hepatitis akut itu kurang lebih mungkin sampai bisa 3 bulan sebenarnya, 40 hari bisa ya, jadi sampai 40 hari dia bisa berada di dalam tubuh dan biasanya dia akan sembuh sendiri kalau yang hepatitis A dan hepatitis E ya. Nah, sedangkan yang hepatitis B, C, D itu bersifat kronik dan bisa bersifat carrier di dalam tubuh kita. Jadi biasanya dia ketika menyerang seorang individu, dia bisa tetap hidup di dalam tubuhnya dan bisa berlangsung sampai seumur hidup orang tersebut. Nah, seumur hidup dalam orang tersebut itu bisa menjadi penyakit, bisa juga tidak menjadi penyakit, hanya menjadi carrier. Jadi kalau dikatakan A dan E biasanya dia akan sembuh, tapi kalau B, C, dan D dia biasanya bersifat kronik, jadi akan ada terus di dalam tubuh seseorang. Kecuali yang C itu yang masih bisa disembuhkan. Ya, yang hepatitis C itu masih bisa sembuh. Tapi hepatitis B itu yang mungkin akan mengidap hepatitis B sampai seumur hidupnya. Ya, baik dok. Jadi tadi untuk klasifikasinya hepatitis A itu dia bersifat akut dan juga hepatitis E. Ya. Kemudian yang hepatitis B, C, dan D itu dia bersifat carrier dok. Ya, betul. Baik. Kemudian kalau misalnya berbicara tentang hepatitis dok, dengan kelima jenisnya tadi itu gejala apa saja dok yang biasa dirasakan oleh penderita yang mengidap penyakit hepatitis ini? Apakah di setiap jenisnya itu dia memiliki perbedaan gejala yang dirasakan atau sama-sama dok? Ya, jadi kalau untuk dari segi gejala
Kan A, B, C, D, dan E itu semuanya akan melalui fase akut dulu. Jadi ketika mereka melalui fase akut, itu berarti bisa membuat infeksi, ya, infeksi yang bergejala. Jadi gejalanya sama seperti infeksi hepatitis akut juga, hepatitis virus akut, ada demam, meriang, mual muntah, atau bahkan mata menjadi kuning, atau bahkan diare, ya. Jadi itu seperti itu. Kalau yang gejala-gejala awalnya, ya, jadi demam, mual muntah, mata menjadi kuning. Nah, sekarang kalau hepatitis A dan E karena bisa sembuh sendiri, jadi dia itu gejala itu akan menghilang biasanya karena dia kalau sembuh. Sedangkan yang hepatitis B, C, dan D, gejalanya kalau sudah melalui fase akut, dia akan masuk ke fase kronik. Fase kronik itu berarti lebih dari 6 bulan. Jadi ketika virus hepatitis sudah berada di dalam tubuh seseorang lebih 6 bulan, maka kita sebut sebagai hepatitis kronik. Nah, ketika dia dinyatakan hepatitis kronik, biasanya gejalanya tidak ada. Nah, inilah biasanya pasien-pasien yang mengalami hepatitis kronik, kemungkinan diagnosanya hanya kebetulan. Jadi ketika di medical check up, atau ketika dia melakukan transfusi darah, atau ketika dia mau misalnya bekerja, pada saat medical check up di tempat kerja, dia ditemukan, maaf Pak, ternyata Bapak ini hepatitis B. Tapi saya tidak mengalami keluhan apapun dok, saya sehat-sehat. Nah, seperti itu. Jadi rata-rata yang pada saat fase kronik tidak ada gejala apapun. Sampai akhirnya yang kita takutkan itu biasa mereka datang berobat ke kita kalau sudah terdapat komplikasi. Komplikasi apa yang bisa terjadi pada hepatitis kronik? Yaitu sirosis hati. Apa itu sirosis hati? Hatinya udah rusak, hatinya udah mengerut, hatinya udah kecil, jadi sudah berwarna kuning, perutnya cembung, ada asites, ya, kayak buncit, yang biasa dibilang kalau laki-laki kayak orang hamil, tapi masa laki-laki hamil, ya seperti itu, ya, badannya semua kuning. Nah, itu yang namanya sirosis, ya. Jadi hatinya sudah mengecil, mengerut. Jadi untuk ini dok, memperjelas, sirosis hati itu disebabkan lebih seringnya oleh hepatitis B dok. Hepatitis B dan C. Hepatitis B dan C. Lalu bagaimana dok dengan jenis-jenis hepatitis yang lainnya? Apakah ada kemungkinan terjadi juga sirosis hati atau tidak dok? Ya. Jadi untuk hepatitis A dan E karena lebih bersifat akut, dia tidak akan menjadi kronik. Dia sangat jarang untuk menjadi kronik. Tetapi mereka memiliki komplikasi. Jadi 90% biasanya sembuh dengan baik, tapi yang berbahaya itu yang komplikasi. Komplikasinya itu namanya hepatitis fulminan. Jadi fulminan itu artinya terjadi kerusakan yang cepat, mendadak pada hati. Tapi kita nggak sebut sebagai sirosis, tapi karena hepatitis fulminan itu kerusakan hatinya sangat cepat terjadi, ya. Tapi gejalanya sama seperti orang sirosis, terjadi koagulopati, terjadi mudah perdarahan, ya, terjadi gangguan dalam pembekuan darah, terjadi mata kuning, ya, kemudian tidak sadar karena ensefalopati, ya, dia bicaranya meracau. Nah, hepatitis fulminan ini yang biasanya perlu dilakukan transplantasi hati secara langsung, ya. Jadi dia tidak kita sebut sirosis karena berbeda dia punya perjalanan penyakit bila dibandingkan yang kronik. Kalau yang kronik dia itu sifatnya seperti rayap, terlihat lemari cantik sekali, tapi ternyata di dalam rayapnya makan itu lemarinya, kayu-kayunya dia makan perlahan-lahan. Nanti baru disadari, loh kok sudah rusak ini, hancur ini di belakangnya. Nah, seperti itulah sirosis. Jadi pasien terlihat baik-baik saja, tidak ada gejala, tapi tahu-tahu nanti datang ke kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan sudah kuning, sudah perutnya buncit dan lain-lain. Ya, baik dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok, apakah ini hepatitis dapat merupakan penyakit menular dok? Nah, apabila penyakit hepatitis ini merupakan penyakit menular, maka penyakit ini menular melalui apa dok? Oke. Jadi karena ini adalah virus infeksi, maka infeksi itu berarti penyakit menular. Nah, menularnya melalui apa? Kita lihat lagi. A dan E karena dia itu penularannya melalui fekal oral. Jadi melalui makanan atau minuman yang tercemar.
Jadi biasanya dari tinja yang mengandung virus atau ada virus kita pegang habis ada virusnya lupa cuci tangan masuk melalui makanan atau airnya tidak bersih dicuci tidak bersih air sumur dia masak baru itu yang kita konsumsi jadi biasanya melalui konsumsi makanan dan minuman kalau A dan E jadi penularannya nggak gampang ke orang lain orang yang menderita virus hepatitis A dia tidak akan menular melalui udara jadi nggak apa-apa kamu tinggal satu rumah, kamu merawat itu orang dengan baik, tidak apa-apa karena dia tidak melalui udara. Tapi yang berbahaya misalnya ya sisa makanannya nggak bersih atau penggunaan alat sendoknya atau pipetnya, sedotannya belum habis, kamu pakai dengan alat yang sama tapi belum dicuci bersih. Tapi kalau dicuci bersih dengan sabun, insya Allah virusnya mati. Ya, jadi bukan berarti harus udah ini kamu punya sendokmu itu terus apa juga sebenarnya tapi yang penting dicuci bersih dulu dengan sabun cara pencuciannya benar ya tapi kalau misalnya minumannya coba dong minta dia ternyata sehat-sehat carrier kamu belum sembuh total tapi kamu minum itu minumannya bekasnya itu bisa menular itu yang A dan E kalau B, C dan D ini lebih agak sulit penularannya tapi dia penularannya bisa melalui darah ya darah yang masuk melalui kulit atau melalui mukosa seperti itu atau cairan tubuh kita. Nah, hepatitis C itu sangat jarang bisa dengan bersentuhan saja atau apa itu jarang sekali bisa penularan. Makanya kalau hepatitis C itu paling sering penularannya biasanya kalau tidak melalui darah, dia bisa tertular melalui jarum suntik atau hubungan seksual. Jadi hepatitis C itu kalau orang terinfeksi hepatitis C itu biasanya pasti kalau nggak jarum suntik hubungan seksual. Yang ribet ini yang hepatitis B. Ini yang paling kita nggak tahu nih. Katanya bisa menular melalui keringat. Nah, katanya dari keringatnya. Tapi nggak gampang juga sih sebenarnya penularan melalui keringat. Kalau misalnya mukosa kita atau kita bagus, ya insya Allah nggak terlalu gampang tertular. Yang paling sering bisa dari jarum suntik ya atau tindik tato itu tidak steril itu juga hepatitis C bisa seperti itu jadi kurang lebih sama hepatitis B juga bisa tertular melalui ibu ke anak makanya sekarang kalau semua ibu hamil pasti dilakukan screening hepatitis B supaya pada saat anaknya lahir bisa diberikan langsung antibody langsung pada saat dia melahirkan ke anaknya. Itu. Iya dok, jadi untuk penularannya itu ada perbedaan ya dok ya, dari hepatitis A bersama dengan hepatitis E, kemudian hepatitis B, D dan C-nya berbeda penularannya. Namun tadi dokter juga sempat bilang kalau misalnya hepatitis B itu belum diketahui penularannya seperti apa. Sebenarnya ya diketahui bahwa maksudnya dia tetap melalui cairan atau darah pasien yang menderita, tetapi bisa masuk melalui membran atau mukosa seperti itu. Jadi tetap sudah diketahui, cuman ya nggak juga terlalu nggak juga terlalu gampang. Biasa kan orang takut, udah itu hepatitis B, jangan pegang-pegang dia, nanti kita mudah terinfeksi itu juga kan seperti itu juga. Ya dok, saya juga penasaran dok mengenai hepatitis yang sering terjadi. Kalau misalnya dok, dokter sering menjumpai pasien yang terkena penyakit hepatitis yang seperti apa dok kalau saya di rumah sakit? Ya, jadi kalau yang di rumah sakit yang paling sering kita dapat itu A dan B. A dan B itu paling sering kita dapat. Sebenarnya dulu hepatitis A jarang ya sebenarnya. Kalau kita di Makassar sendiri dulu hampir jarang saya dapat waktu zaman saya sekolah PPDS dulu hampir jarang. Tapi setelah saya lulus, nggak tahu beberapa tahun terakhir ini hepatitis A itu sempat mengalami kenaikan. Sering sekali datang pasien demam, mual, muntah, mencret, matanya kuning setelah demamnya muncul itu biasanya gejalanya ya matanya baru kuning setelah demamnya nurun. Nah, itu makanya di awal-awal dulu hampir sempat tidak terdiagnosis. Orang cuma pikir demam, mual, muntah ya udah gejalanya tidak terlalu khas. Tapi setelah pulang kok kuning matanya itu dulu awal-awal akhirnya setelah kok sering ya kasus begini ternyata pernah wabah ternyata kita ini pernah wabah. Jadi sekarang sudah mulai istilahnya mungkin endemis ya kayaknya sudah mulai sering ada terus mungkin di Makassar jadi agak lumayan sering kita dapat kasus hepatitis A. Terus yang kedua hepatitis B. Hepatitis B itu rata-rata munculnya di poli. Rata-rata muncul di poli.
Kenapa muncul di poli? Biasanya datang screening hasil hepatitis B-nya positif, atau ibu hamil mau melahirkan tahu hepatitis B-nya positif. Jadi yang paling sering itu A dan B. Kalau yang C itu agak jarang, tapi rata-rata memang untuk penggunaan narkoba, hubungan seksual itu rata-rata yang C. Jadi memang saya itu rata-rata melihat ya jangan kalau yang hepatitis B karena bisa memang melalui penularan jarum suntik dan seksual, kita nggak boleh langsung, pokoknya kalau ada keluarga kita atau teman kita bilang langsung dia terinfeksi hepatitis B, langsung kita wah mungkin pernah dia berhubungan seksual, karena banyak juga jalur lain, bisa dari keringat, bisa dari penggunaan alat cukur yang tidak bersih ya, alat cukurnya orang itu termasuk itu kalau misalnya ya sebenarnya ya cukur yang pakai siletnya yang berganti-ganti itu ya, makanya itu sebenarnya harusnya alat cukur dan silet masing-masing dipakai, bukan pakai anunya salon, sebaiknya seperti itu. Jadi kalau biasanya dihindari pakai alat cukurnya orang yang bekasnya orang, jadi kalau bisa pakai bawa alat cukur sendiri seperti itu. Ya, dok. Ya, ya, dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu dok, pengobatan apa saja yang bisa dilakukan kepada penderita hepatitis ini terkait penyakitnya? Apakah di setiap jenisnya itu berbeda lagi atau ada persamaan pemberian pengobatan? Oke, jadi kalau pengobatan sampai saat ini tidak ada antivirus khusus untuk kelima jenis ini kecuali hepatitis C. Hanya hepatitis C yang memiliki antivirus. Jadi hepatitis C itu bisa diobati dan sembuh. Kalau hepatitis B memang ada antivirus, tapi tujuan pengobatan antivirus pada pasien hepatitis B adalah untuk mensupresi jumlah virus. Jadi masih mirip dengan HIV. Ya, HIV itu kita hanya bisa mensupresi virusnya. Jadi kita tekan jumlah virusnya supaya virusnya tidak terlalu berlebihan dan menyebabkan penyakit. Jadi hepatitis B itu memang jarang sekali orang bisa dari HBsAg positif menjadi HBsAg non reaktif. Itulah biasa yang kita juga kadang edukasi pasien. Aduh dok, setiap tahun ini saya MCU, setiap tahun saya dipermasalahkan karena hepatitis B saya positif terus. Ya itu juga memang jadi masalah karena memang ada beberapa tempat kerja yang masih mempermasalahkan biasa hepatitis B. Jadi disuruh selalu kontrol setiap tahun, datang lagi ke kita untuk meminta surat bisa bekerja atau tidak ya. Jadi karena misalkan mereka sebenarnya tidak bergejala, cuma medical check up pasti diperiksa lagi. Tapi sebagian besar juga hepatitis B itu tidak mendapatkan antivirus, itu juga harus diingat. Jadi tidak semua pasien hepatitis B mendapatkan terapi. Kita cuma monitor fungsi hati dan virusnya bagaimana di dalam tubuh. Nah, khusus hepatitis A dan D karena dia itu kan bersifat akut ya. Jadi ini yang paling sering mungkin masuk bisa rawat jalan atau rawat inap, tapi gejalanya itu seperti orang diare, muntaber, demam tinggi. Nah, pengobatannya simptomatis, tidak ada antivirus. Jadi hanya kalau misalnya demam kasih paracetamol. Kalau misalnya muntah-muntah kasih obat anti muntah, mual kasih obat mah atau dan lain-lain. Diare kasih obat diare. Begitu saja. Atau kalau dehidrasi kasih infus. Jadi memang hepatitis A dan E hanya simptomatis, gejalanya saja, tapi kalau hepatitis B, C dan D itu tergantung. D itu juga belum terlalu jelas antivirusnya, tapi yang banyak kita rawat itu kayak B dan C. Kalau C dikasih antivirus dan bisa sembuh, sama kalau sekarang kan oral bisa sampai 6 bulan saja sudah sembuh, kalau yang dulu bisa sampai 1 tahun baru sembuh. Kalau yang B itu ya biasanya mengkonsumsi obat bisa sampai seumur hidup, karena dia punya fungsi antivirus itu hanya untuk mensupresi, menekan saja dari jumlah virus, bukan menyembuhkan hepatitis B, tapi menekan saja. Baik dok, jadi kan sebelum kita masuk ke penata laksanaannya dok, misalnya kita memberikan sebuah pengobatan atau ya memberikan sebuah pengobatan, pastinya kita mengharapkan agar masyarakat lebih mengetahui tentang apa itu hepatitis dan cara untuk pencegahannya. Nah, mungkin saya mau tanyakan bagaimana cara pencegahannya agar masyarakat ini bisa terhindar dari hepatitis jenis. Ya, jadi alhamdulillah untuk hepatitis A dan B ada vaksinasi. Ya, jadi saya anjurkan buat semuanya jangan hanya vaksinasi hepatitis B ya. Kalau kalian ini terutama ini banyak mungkin mahasiswa kedokteran ya, karena kita mahasiswa kedokteran, saya anjurkan vaksinasi hepatitis B minimal untuk medis kita.
Tapi kita juga ada bisa melakukan vaksinasi hepatitis A. Hepatitis A itu supaya terutama untuk anak kos atau kalian yang suka gojek-gojek, grab-grab ya, banyak beli makanan tidak jelas dari mana ini makanannya apa, pokoknya jangan lapar sudah pesan lagi antar lagi ya. Nah, atau kalian yang suka makan di luar warung apa yang begitu, suka keliling kuliner ya, suka cari kuliner, itu sebaiknya vaksin hepatitis A. Jadi hepatitis A itu ada vaksinnya, hepatitis B juga ada vaksinnya. Walaupun dia tidak bisa disembuhkan, alhamdulillah ada pencegahannya. Jadi langsung pergi vaksin karena dengan vaksin bisa mencegah hepatitis B. Untuk hepatitis C itu karena belum memiliki vaksin ya. Jadi memang pencegahannya ya yang paling utama ya jangan berhubungan seksual dengan yang tidak jelas ya. Kemudian yang kedua, jangan memakai jarum-jarum suntik berulang-ulang ya. Kalau untuk transfusi darah memang kan namanya kita nggak tahu ya, tapi alhamdulillah kan di PMI sudah melakukan screening untuk pencegahan penularan uh, infeksi hepatitis B dan C dari transfusi itu sudah insya Allah mudah-mudahan sangat minimal. Tapi untuk kita yang bisa kita lakukan kalau untuk mencegah hepatitis A dan E, cuci tangan itu yang paling penting. Semuanya itu sebenarnya cuci tangan. Sama seperti kita mahasiswa kedokteran atau kita dokter, kalau kita memeriksa pasien sebelum dan sesudah memeriksa pasien, saya selalu tekankan untuk kalian mahasiswa ya, jangan lupa cuci tangan sebelumnya. Hepatitis A juga sebelum makan jangan lupa cuci tangan. Biasa itu pegang uang nih, mau bayar makanan, sudah karena kebelet sekali sudah mau makan itu makanannya, bakso gorengnya, gorengannya, tidak cuci tangan, nah, uangnya itu bisa aja ada virusnya di situ, itu bisa masuk dari situ. Jadi pokoknya jangan lupa cuci tangan ya, cuci tangan itu yang paling penting. Yang kedua untuk hepatitis A dan E, lihatlah tempat makannya ya, jangan lupa minum air juga yang bersih ya, seperti itu. Pokoknya makanan harus bersih, minuman juga harus bersih. Kemudian kalau yang B, C, D berarti hindari seks bebas, hindari penggunaan jarum-jarum suntik bergantian, ya, hindari penggunaan narkoba, kemudian pakai apa kalau mau tato, tindik ya sebaiknya yang bersih, yang steril karena tato juga sekarang kan memang banyak yang sudah profesional, jadi mereka itu yang hal-hal seperti itu mereka sudah sterilisasi juga. Tapi ada juga yang di mall-mall kita nggak tahu kebersihannya bagaimana, atau yang di sembarangan tempat ya, jadi itu tato tindik yang begitu harus hati-hati juga. Kemudian kalau potong rambut, cukur rambut ya, usahakan pakai alat cukur sendiri, bawalah dari rumah alat cukur kalian masing-masing, jangan pakai alat cukur yang ada di salon ya, sebisa mungkin seperti itu. Dan yang jangan lupa yang vaksinasi minimal hepatitis A dan hepatitis B ya, seperti itu. Baik dok, kan tadi juga sempat dibahas tentang anak kos ya dok. Ya. Ini kan kita tidak bisa memungkiri mungkin ada kakak-kakak di sini atau kami semua yang dalam satu kamar itu ada beberapa orang, Yes. makannya sama-sama, minumnya sama-sama. Nah, bagaimana? Adakah cara untuk mengetahui dok apakah temannya kita ini memiliki penyakit hepatitis tersebut dok? Sebenarnya kalau hepatitis A jelas lah, kalau hepatitis A kan pasti bergejala, tapi kalau hepatitis B kita nggak tahu bergejala atau tidak ya, karena cara yang paling benar adalah selalu lakukan pemeriksaan darah untuk screening ya. Kalau kalian yang belum pernah vaksin, lakukanlah screening hepatitis B sekarang, periksa HBsAg, HBsAg negatif, non reaktif, langsung vaksin, selesai masalah.
Baik Dok, mungkin itu tadi sebagai pertanyaan terakhir dari saya. Namun sebelum ditutup podcast pada siang hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Dokter Atara yang mau disampaikan Baik, kepada para jadi untuk closing statementnya, hepatitis virus itu memang sering ada di Indonesia. Kita termasuk negara dengan prevalensi yang cukup tinggi, tapi alhamdulillah untuk hepatitis B sebenarnya pemerintah sudah memprogramkan untuk semua anak yang baru lahir ya, atau saat itu sudah termasuk, alhamdulillah sudah dimasukkan di dalam vaksinasi wajib. Jadi mereka yang untuk anak itu sudah bisa tervaksinasi. Nah, untuk dewasa itulah biasanya orang dewasa itu sangat-sangat kurang memahami sakitnya sampai terinfeksi penyakit baru menyadari oh pentinglah kita vaksinasi. Jadi untuk kita yang dewasa sebaiknya untuk pencegahan jangan lupa kita juga melakukan vaksinasi hepatitis B dan vaksinasi hepatitis A. Aduh dok, saya jarang kok dok berhubungan dengan orang-orang penyakit hepatitis B. Saya kan bukan kalau ada yang bilang begitu, saya bukan untuk merawat pasien. Ngapain saya vaksin hepatitis B? Kan itu penularannya melalui darah atau apa. Tapi kita nggak tahu, bisa saja kita terinfeksi dari teman, dari saudara. Karena penyebaran hepatitis B juga itu bisa melalui keringat atau penggunaan alat potong kuku atau cukur yang sama. Jadi sebaiknya kita semua itu tetap melakukan vaksinasi hepatitis B. Untuk vaksinasi hepatitis A kan bisa sembuh dok. Ngapain vaksinasi hepatitis A? Ya kalau kita mau kena penyakit memang lebih enak kita dirawat di rumah sakit daripada kita vaksin disuntik 1 kali ya kan. Lebih nyaman mana, tidur di rumah atau tidur di rumah sakit. Jadi sebaiknya kita tetap melakukan juga vaksinasi hepatitis A. Dan jangan lupa gaya hidup bersih dan sehat ya. Pola hidup bersih dan sehat, lupa cuci tangan ya, makanan-makanan yang bergizi, makan sayur-sayuran, buah-buahan untuk meningkatkan imunitas kita. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Ya, mungkin itu saja. Ya, baik dok. Jadi memang betul dok, untuk kami semua diwajibkan untuk vaksinasi untuk menjaga kesehatan kita nanti ya. Baik dok, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Saldi yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk membagikan ilmunya kepada kita semua mengenai sebenarnya apa itu hepatitis, apa itu gejalanya dan lain-lain. Nah, mungkin akhir kata saya ucapkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.